A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Bismillahi. Ini ada kalimat lamul jalalah atau Allah diawali dengan mim kasrah. Mi, maka dibaca tipis millahi. Bismillahi, dua harakat. Kemudian ada Ar-Rahman, alif lam bertemu dengan ra, ra-nya bertasydid, maka alif lam ini disebut dengan alif lam yang tidak dibaca atau alif lam syamsiyah. Ar-Rahman, jadi tidak dibaca alif lam, langsung dia masuk kepada huruf ra. Ar-Rahmanir Rahim. Kita temukan kembali Ar-Rahim, alif lam bertemu dengan huruf ra, yang mana alif lam di sini kita tidak membacanya, tapi langsung masuk kepada huruf ra, alif lam syamsiyah. Kemudian yang terakhir ini ada hukum tajwid yang bernama mad 'arid lis-sukun. Dia mad tabi'i, sejatinya sebenarnya dia mad tabi'i, namun karena berada pada akhir ayat atau dalam waqaf, maka mad 'arid lis-sukun. Mad tabi'i yang berada dalam akhir ayat atau akhir dalam waqaf, dia berubah menjadi mad 'arid lis-sukun. Boleh dibaca dua harokat, boleh 4, dan boleh juga 6. Ar-Rahim, dua harokat boleh atau 6. Ar-Rahim. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Alhamdu di sini alif lamnya kita baca karena dia bertemu dengan huruf ha, maka kita namakan dengan hukum tajwid mad. Maaf, ini namanya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ini dibaca alif lamnya. Alhamdu. Kita temukan kembali lillahi lamul jalalah atau Allah. Alhamdu li, kasrah, lamnya kasrah, maka huruf Allahnya dibaca dengan tipis atau tarqiq dalam ilmu tajwid. Lillahi, dua harakat. Rabbil alamin. Al-a, alif lamnya kita baca karena alif lam tersebut bertemu dengan huruf ain, dia wajib dibaca dengan jelas, beda seperti yang kita temukan dalam alif lam sebelumnya, yakni alif lam syamsiyah. Maka kali ini kita temukan dalam alif lam qamariyah, alif lam bertemu dengan huruf ain. Al-alamin. Alamin. Di sini ada mad tabi'i. Mad tabi'i yang berada pada akhir kalimat atau waqaf di akhir ayat. Kita bisa baca 6 kali, 4 kali, ataupun cukup 2 kali. Kita ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani. Alif lam yang bertemu dengan huruf ra seperti yang terdapat pada awal ayat dalam surah Al-Fatihah. Ar-Rahim, di sini ada Ar-Rahman. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Alif lam bertemu dengan huruf ra. Di sini ada alif lam syamsiyah. Maka alif lamnya tidak kita baca, langsung masuk kepada huruf ra. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Alif lam syamsiyah kembali kita temukan
Ar-Rahim. Kemudian yang terakhir ada ya sukun yang diawali dengan kasrah, him, berada pada akhir ayat, berada pada waqaf, maka hukum tajwidnya adalah mad arid lisukun, 2 harokat boleh, 4 harokat ataupun 6 harokat. Ar-Rahmanir Rahim. Kita lanjutkan. Maliki yaumiddin. Maliki dibaca 2 harokat. Maliki. Bagaimana kita menentukan panjang 2 harokat dengan mudah? Yakni dengan ayunan. Mani. Bismillahi. 2 harokat kita cukup mengayunkan, maka sudah terhitung 2 harokat. Yaumi. Ada fathah. Ya. Kemudian bertemu dengan waw sukun atau waw yang mati, maka hukum tajwidnya adalah mad layyin atau mad yang lembut. Layyinun artinya lembut. Yau, bukan yau, tapi yau, dibaca dengan lembut. Ad-din. Kita temukan kembali alif lam yang bertemu dengan huruf dal. Di sini kita bacanya dengan alif lam syamsiyah. Kita tinggalkan alif lam, langsung kita masuk kepada huruf dal yang bertasydid. Yaumiddin. Di akhir huruf, di akhir kalimat, di akhir ayat kita temukan kembali mad tabi'i. Maka mad tabi'i yang ada pada akhir ayat kita namakan, kita sebut dengan mad arid lisukun. Boleh 2 harokat, 4 harokat ataupun sampai 6 harokat. Untuk selanjutnya ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, di sini ada ya bertasydid. Ya. Kami himbau untuk menekan huruf ya ini dengan sebaik-baiknya penekanan. Tidak kemudian hanya sebatas tipis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kurang tebal, kurang ditekan. Seharusnya kita baca dengan baik seperti berikut. Iyyaka. Ada penekanan di situ, 2 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Di sini ada hukum tajwid mad tabi'i. Jika dari awal tadi mad tabi'inya berada pada akhir kalimat, akhir ayat atau waqaf yang berubah menjadi mad arid lisukun, maka sekarang iyyaka mad tabi'i betul-betul asli, dia berada pada depan atau di awal ayat, maka tidak berubah, tetap menjadi mad tabi'i. Dibaca 2 harakat. Bagaimana? Cukup kita ayunkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kita temukan kembali mad tabi'i, kemudian nasta'in. Mad tabi'i kita temukan kembali, namun dia berada pada akhir ayat, maka dia berubah menjadi mad arid lis-sukun. Dibaca 2 harakat, boleh 4 sampai 6 harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi. Huruf H di sini masuk dalam huruf al-halqu. Halqu artinya kerongkongan. Jadi kita semua punya kerongkongan untuk mengeluarkan suara. Di sini ada makhraj H. Dia berada pada bawah, paling bawah sendiri dalam kerongkongan kita, yaitu adnal halqu. Adna artinya bawah, paling bawah. Al-halqu artinya kerongkongan. Maka huruf H di sini dia harus getarannya pada adnal halqu atau kerongkongan yang paling bawah. Dia punya teman. Temannya adalah huruf hamzah, H dan A. Jadi 2 huruf ini tempat keluarnya sama, berada pada adnal halqu. Jadi harus jelas, tidak boleh kita membacanya dengan tipis seperti
ihdinas kurang jelas. Harusnya ihdina. Di sini ada huruf nun, kemudian bertemu dengan alif. Sebenarnya dia panjang, bernama mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini tidak kita baca karena bertemu dengan alif lam, dan alif lam di sini ada alif lam syamsiyah, maka mad tabi'i dihapus. Dia langsung masuk kepada as-sirata. Ihdinas sirata. Tidak dibaca dua harokat seperti ihdinas, tidak. Namun ihdinas sirata langsung masuk kepada huruf atau hukum tajwid selanjutnya, yaitu alif lam syamsiyah. Sirata, ra fathah bertemu dengan alif, dia dibaca dua harokat, berhukum tajwid mad tabi'i. Al-mustaqim, di sini ada alif lam qamariyah yang kita baca jelas alif lamnya, tidak kita hilangkan seperti idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Taqim, mustaqim. Di akhir ayat kita temukan mad tabi'i, maka mad tabi'i berubah menjadi mad arid lisukun. Kita baca dua harokat, mustaqim, 4 sampai 6 harokat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata, ra fathah bertemu dengan alif. Di sini hukum tajwid kita baca dengan mad tabi'i dua harokat. Siratal ladzina, alladzina ada hukum tajwid, yaitu zal kasrah bertemu dengan ya mati atau sukun, dia bernama mad tabi'i. Kita baca dua harakat. An'amta 'alaihim, ada lam fathah bertemu dengan ya mati. Di situ kita baca mad layyin kembali. Alai, lembut cara kita membacanya. Ghairil maghdubi, alif lamnya kita baca, maka di sini alif lam qamariyah namanya. Maghdubi, ada dhammah bertemu dengan waw sukun atau waw yang mati, berhukum tajwid mad tabi'i. Kita baca dua harakat. Maghdubi alaihim, kita temukan kembali ya sukun yang diawali dengan lam fathah la, maka layyin atau lembut. Alaihim waladdallin. Di sini ada huruf lam kasrah bertemu dengan ya, yaitu mad tabi'i yang berada pada akhir ayat atau akhir waqaf, maka kita baca dengan dua harokat, 4 harokat sampai 6 harokat, yaitu mad arid lisukun. Alhamdulillah, mari kita ulangi dari awal pembacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim.